Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai destilasi ya. Jadi materi sebelumnya kita sudah membahas beberapa tahapan dalam isolasi suatu senyawa bahan alam, yaitu dari mulai ekstraksi, ada banyak metode ya ekstraksi, terus fraksinasi. Contoh metode fraksinasi itu ada kromatografi kolom, kromatografi cair dengan bantuan vakum. Kemudian tahapan terakhir dalam proses isolasi itu adalah pemurnian. Nah, untuk metode pemurnian ini sebenarnya bisa beberapa metode ya, bisa kita menggunakan kromatografi, bisa juga menggunakan destilasi dan rekristalisasi. Nah, mungkin yang akan kita bahas ke depannya adalah tentang destilasi dan rekristalisasi. Karena untuk kromatografi kita sudah pernah membahas. Oke, secara sederhana, destilasi dan rekristalisasi itu sebenarnya dua-duanya metode pemurnian ya. Cuma bedanya adalah destilasi itu ketika kita mau memurnikan atau memisahkan suatu zat yang dalam bentuk fasenya cair. Contohnya pelarut gitu mau kita pisahkan, atau dalam senyawa kimia itu ada contohnya nikotin ya. Jadi sebenarnya nikotin itu dalam bentuk murni, bentuk nikotin itu dalam wujud cair. Salah satu metode pemisahan atau pemurnian nikotin itu bisa dengan menggunakan metode destilasi. Contoh lainnya adalah senyawa-senyawa minyak atsiri. Pada minyak asiri juga karena bentuknya cair ya, dia kan minyak dalam suhu ruang, maka pemurniannya juga dilakukan dengan menggunakan metode destilasi. Nah, sekarang apa itu pengertian destilasi? Mungkin yang sudah responsi praktikum destilasi ya sudah tahulah prinsip dasar mengenai destilasi ini ya. Destilasi adalah metode pemisahan atau pemurnian suatu bahan kimia yang wujudnya cair berdasarkan kecepatan atau kemudahan suatu zat itu menguap. Mudah atau tidaknya suatu senyawa menguap akan bergantung pada titik didih zat tersebut. Semakin tinggi titik didih zat atau pelarut, maka dia akan sulit untuk menguap. Oleh karena itu, di pengertian lain ada yang mengartikan destilasi itu sebagai metode pemisahan atau pemurnian senyawa kimia berdasarkan perbedaan titik didih. Nama lain dari destilasi adalah penyulingan. Nah, dalam destilasi, pelarut yang titik didihnya lebih rendah, dia akan menguap terlebih dahulu. Uapnya nantinya akan terkondensasi atau didinginkan kembali dalam kondensor untuk diubah kembali dalam bentuk cairan sehingga nantinya tertampung atau terpisahkan dari campuran sebelumnya.